Salam olahraga, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari laga kemarin masuk satu build, ini dia LH di Lens ya, dimana di laga kemarin ini hampir saja imbang sebenarnya, tapi satu gol di menit akhir 90 menit tambahan dan berakhir skor 2-1 ya, di under 23/4 ini LH. Kemudian untuk Copenhagen kemarin mampu memenangkan laga dengan skor 1-0 walaupun bermain dengan 10 pemain. Ini masuk dan setengah. Kemudian Real Sociedad mampu menahan gempuran Inter Milan, berakhir di skor 0-0 ya. Dan satu masuk dan perempat juga masuk. Kemudian sudah laga Manchester ini sudah dipastikan Manchester menjadi pecundang ya. Setelah kemarin tumbang menghadapi Bayern Munchen dengan skor 1-0. Kemudian Napoli di laga ini kita ubah ke under, kemarin di under 3,5 karena saya melihat ini lebih peluang di under ya. Saya infokan di grup untuk laga ini. Benfica ini tetap nyaman di Benfica, bahkan Benfica berubah dari menahan perempat dan bisa muncul leg-legan ya untuk laga ini, sangat tepat. Oke, itu dia mengenai dari laga kemarin malam, dimana untuk laga malam hari ini saya akan mulai membahas pertandingan tuan rumah Crvena Zvezda menghadapi Manchester City. Dan saya melihat di laga ini memang terlihat jelas City ini sebenarnya sudah lolos ya. Mereka sudah menjuarai grup dengan meraih 15 poin, dan besar memang terlihat jelas di sini Leipzig tidak akan mampu menyusul Manchester City ya, mengingat ini adalah pertandingan terakhir ya. Ini terdiri dari 4 ya. Dari 4 pemain berarti bertemu 2 kali. Ini ada 3 peserta setelah City ya. Ini pertandingan terakhir, jadi untuk tumbang pun City ini tidak bermasalah ya. Dan saya melihat di laga ini kalian bisa pegang Man City, mohon berhati-hati ya di laga ini, 1-1 atau win ya, karena City sudah menjuarai grup. Kemudian di laga berikutnya, untuk laga ini sudah dipastikan memang RB Leipzig menjadi runner up dari grup G, dimana di laga ini tim yang bertanding masih memperebutkan peringkat 3 itu sebenarnya Young Boys dan Crvena Zvezda ya. Young Boys Zvezda walaupun sedikit berat untuk Zvezda, mengingat mereka bertandang ke RB Leipzig ya. Ke Manchester City yang hadapi Manchester City. Jadi untuk laga ini kita pegang Young Boys di laga ini, tahan 1,5, tahan 1/3/4 handicap ya. Ini menurut pengamatan versi saya sendiri. Laga berikutnya kita membahas pertandingan Real Antap menghadapi Barcelona. Untuk laga ini tim yang diunggulkan untuk bisa memenangkan laga, Barcelona mengepur handicap mengenai dari dan pemain, dimana di laga malam hari ini Real Antap memiliki total ada 6 pemain, mereka masih mengalami cedera, 1 pemain masih dipertanyakan, sedangkan Barcelona di laga ini ada 5 pemain ya, Alonso, Gavi, Frenkie de Jong, Ter Stegen. Oke, sangatlah wajar di laga ini kita disarankan untuk menahan ya, menahan di laga ini Antep. Antap nahan 1/4, analisis skor di under 3,5 3/4 ya. Nah itu dia. Berikutnya kita membahas pertandingan Atletico Madrid yang akan menghadapi tim tamu Lazio. Untuk laga ini tim yang diunggulkan Atletico Madrid mengepur handicap mengenai dari performa 5 laga terakhir untuk Atletico. 1 kekalahan 4 kemenangan, Lazio 1 seri 1 kekalahan 3 kemenangan. Pemain kedua tim sama-sama memiliki 3 pemain masih mengalami cedera dari grup A, dimana kedua tim ini hanya selisih 1 poin. Bisa terjadi over atau under. Oke. Menurut dari settingan di laga ini di over under ini berada di under goal. Kemudian dari handicap kita lebih cenderung berada di Lazio ya. Untuk laga ini Lazio kalian bisa tahan 1 handicap atau di up. Lazio tahan 1/4 ya. Analisis skor di laga ini di under, nampaknya ada under 3 ya untuk laga Lazio ini. Oke, under 3 gol. Nah itu dia. Berikutnya saya membahas pertandingan Celtic menghadapi Feyenoord. Untuk laga ini tim yang diunggulkan untuk bisa memenangkan laga adalah tim tamu Feyenoord mengepur handicap, walaupun dari peringkat sementara ini pertandingan tidak
berpengaruh ya untuk Feyenoord dan Celtic. Memang Feyenoord sudah dipastikan tetap berada peringkat 3, sedangkan Celtic tetap ya luar dan menjadi juru kunci. Mungkin di laga ini yang menjadi pemacu adalah pertandingan Liga Champions dan bergengsi ya. Kita pegang Feyenoord leg-legan di laga ini dari handicap untuk analisa skor di over 2,5 gol ya. Nah itu dia. Selanjutnya kita membahas pertandingan Borussia Dortmund yang akan menghadapi Paris Saint-Germain. Di laga ini tim yang diunggulkan itu sudah jelas PSG mengepur handicap mengenai dari 5 laga terakhir untuk Dortmund. Dari 3 laga mereka belum meraih kemenangan dan 2 laga berikutnya mampu menangkan laga, sedangkan PSG satu seri 4 kemenangan. Dari line up pemain cukup banyak. Pemain Borussia Dortmund di laga malam hari ini masih mengalami cedera, ada 7 pemain ya. Oke, saya cek 7 pemain dan 2 pemain masih dipertanyakan, sedangkan untuk tim tamu PSG ini total ada 6 pemain juga. Jadi untuk laga ini sebenarnya saya lebih cenderung menahan dengan megang Dortmund. Dortmund ini tim yang cukup bagus bermain kandang ya, yang skor di under goal ya, itu dia. Selanjutnya saya membahas pertandingan FC Porto yang akan menghadapi tim tamu Shakhtar Donetsk. Di laga ini sudah jelas tim yang diunggulkan itu adalah Porto. Mengenai dari peringkat sementara, kalian bisa melihat di sini Porto peringkat 2 dengan meraih 9 poin yang sama dengan Shakhtar Donetsk. Jadi untuk laga ini saya akan memegang Porto ya di laga ini. Porto pur 3/4 handicap. Porto pur 3/4 handicap. Kemudian untuk analisis skor di laga ini saya coba di under 3/4 ya. Under 3/4 gol untuk laga Porto menghadapi Shakhtar Donetsk. Di laga selanjutnya tepatnya di laga yang terakhir saya membahas pertandingan Newcastle yang akan menghadapi AC Milan. Untuk laga ini tim yang diunggulkan untuk bisa memenangkan laga bukan AC Milan tetapi Newcastle ya. Dimana mengenai dari 5 laga terakhir untuk Newcastle 2 kekalahan 1 seri dan 2 kemenangan, sedangkan AC Milan di laga ini kita bisa melihat di sini 2 kekalahan 2 kemenangan 1 seri. Mengenai dari line up pemain di laga malam hari ini Newcastle ini total ada 6, ada 9, ada 10 pemain. Newcastle masih mengalami cedera, sedangkan AC Milan di laga ini ada 6 pemain. Ini pertandingan bergengsi. Saya melihat di laga ini sangat berpotensi di over goal. Dari sisi handicap kekuatan kedua tim walaupun cukup banyak pemain Newcastle masih mengalami cedera, ini masih baik berada di Newcastle di pur setengah handicap, analisis skor over 2,5 ya, itu dia. Oke, dan saya akan perjelas lagi dari beberapa laga yang sudah saya bahas. Untuk laga malam hari ini City pur 1 atau win, Young Boys tahan 1/4 handicap, kemudian atau tahan 1/3/4 handicap. Untuk laga Real Antap menghadapi Barcelona, di laga ini kita coba berada di Real Antap tahan 1/4 handicap. Oke, dan ini dari keseluruhan ya, City ya, ini Young Boys tahan handicap, Real Antap itu di under, Lazio. Oke, ini semuanya sudah saya pertimbangkan. Mohon berhati-hati di laga Feyenoord dan Manchester City. Oke, berikutnya ini ada Porto. Untuk build parlay saya infokan di grup saja. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga.